Oke Pak, balik lagi kita ke training Pak. Absensinya tolong dituturin dulu kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir untuk pelatihan hari ini. Sebelum kita memulai pelatihan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu Pak. Agar kita semangat selalu dan pelajaran selalu Pak. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Absensinya tolong diisi semua ya Pak, jangan sampai ada yang lewat karena itu menjadi salah satu bagian penting dalam penilaian saya dan tim nanti untuk bahan evaluasi Bapak training ini, apakah kompeten atau belum kompeten Pak. Oke, training kita mulai Pak. Produktivitas tinggi dimulai dari safety, APD adalah investasi terbaik. Jadi produktivitas yang tinggi, yang baik itu pasti awalannya itu dari safety Pak. Pekerjaan aman dan nyaman itu pasti produktivitas kita selalu baik Pak, baik dan tinggi. Nah, di balik safety itu ada APD Pak yang nge-backupnya. APD itu sebagai investasi terbaik kita Pak dalam setiap pekerjaan untuk melindungi area tubuh kita Pak. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan segala apapun itu pasti kita selalu menggunakan APD untuk kenyamanan dan keselamatan diri kita Pak. Meskipun kalau kita mengacu ke dalam teori K3 itu nggak hanya APD Pak untuk penanggulangan bahaya, ada eliminasi, ada substitusi, rekayasa industri, dokumen dan yang terakhir itu APD. Nah, sebelum kita masuk ke training kita hari ini, saya izin memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Cahyo Praitno. Untuk tanggal dan lahir, saya lahir di Bekasi 29 Februari 2004 Pak. Saya lahir jadi masih muda Pak. Kalau dibanding bapak mungkin saya anak atau adik bapak-bapak nih. Nah, terus alamat tinggal saya ada di Jakarta Utara, tempatnya itu ada di Jalan Balaka 3 HB, RT 1 RW 6. Jadi nanti bapak-bapak kalau lewat daerah tersebut boleh Pak mampir ke rumah saya untuk kopi atau cemilan. Pendidikan terakhir saya itu ada di S1 Teknik Industri di Universitas Bayangkara. Itu tepatnya ada di Bekasi. Terus nomor telepon saya ada di 0857 1027 3719. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di luar sesi training ini, silakan melalui nomor telepon saya. Di situ ada WhatsApp dan ada nomor telepon biasa juga aktif Pak. Terus yang selanjutnya itu ada email saya ada di cahyo131998@gmail.com. Jadi nanti kalau ada mau pertanyaan formal atau mau mengundang lagi bisa via email Pak. Gitu. Sampai di sini biodata ada yang mau ditanyakan? Lanjut, oke Pak. Sebelum kita mulainya, saya tidak terlebih dahulu. Di ruangan training kita kali ini ada beberapa Pak faktor sumber bahayanya. Yang pertama itu ada bahaya listrik dari peralatan elektronik Pak. Di sekitar kita ada banyak peralatan elektronik, dari colokan, dari laptop, dari handphone. Nah, itu salah satu sumber bahaya Pak. Salah satunya dari colokan. Ketika colokan itu langsung ada sumber energinya Pak. Jadi nanti kalau bapak-bapak masukin ke situ itu bakal kesetrum Pak. Jadi mohon hati-hati dalam penggunaan colokan itu. Ketika nanti mau mencolokkan charger laptop atau charger HP, tolong dipastikan tangannya bersih dan tidak basah Pak, agar menghindari konsleting listrik dan tertutup. Yang kedua, bahaya tersandung akibat kabel berserakan. Nah, karena di sini kita pastinya nanti ada kabel yang berserakan, jadi mohon diperhatikan area-areanya Pak. Jangan sampai kita jalan-jalan tidak melihat area sekitar, tiba-tiba kita kesandung jatuh Pak. Kalau udah jatuh sakit Pak, bukan sakit. Sakitnya sih nggak seberapa, tapi malunya Pak kalau udah jatuh. Ketahuan sama teman-teman. Nah, yang ketiga ada bahaya ekonomi. Bahaya ekonomi di sini apa aja? Posisi duduk kita, Pak. Posisi kita memandang ke area laptop monitor depan. Jadi untuk saat ini posisikan tubuh Bapak menggunakan kursi itu senyaman mungkin, sebaik mungkin. Dan kalau emang ada mata yang minus atau plus, gunakan kacamatanya Pak, karena untuk memandang monitor agak melelahkan matanya. Terus yang keempat, ada jalur evakuasi.
Jadi nanti kalau bapak-bapak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau terjadi bahaya, bapak-bapak bisa langsung menggunakan jalur evakuasi. Jalur evakuasi kita ada di tangga pak, jadi bapak-bapak nanti bisa langsung melalui tangga. Jalannya jangan buru-buru pak, pelan-pelan aja, jangan panik, tetap tenangkan diri itu sampai nanti ke lantai dasar. Di lantai dasar itu ada area berkumpul, jadi nanti semuanya berkumpul di situ sampai kondisi nyaman. Terus yang terakhir ada apar dan alarm kebakaran. Jadi nanti kalau emang ada terjadi indikasi kebakaran, itu alarm kita bakal bunyi pak, bakal bunyi. Kalau bapak-bapak yang memang udah memiliki kompetensi penggunaan apar, bapak-bapak bisa langsung lah mencari sumber bahaya apinya. Jadi bapak-bapak bisa langsung menggunakan apar, atau bapak-bapak langsung melihat kondisi apinya langsung menggunakan apar pak, cari apar. Di sini kita ada beberapa apar, jadi bapak-bapak bisa langsung menggunakan dan langsung mengambilnya. Nah, saya ada rules juga pak di sini. Jadi dalam selama training kita nanti ke 20 menit ke depan, saya ada 4 rules. Kita sepakati bersama ya pak. Di sini yang pertama itu dilarang merokok. Jadi mohon untuk yang merokok tahan dulu beberapa menit sampai training ini selesai dan menunjang kelancaran training ini. Kedua, dilarang berbicara. Nah, dilarang berbicara dalam artian seperti ini pak. Jadi ketika saya lagi menjelaskan, bapak-bapak dimohon jangan berbicara pak, karena nanti bakal mengganggu konsentrasi saya dan kefokusan bapak-bapak untuk menggunakan training. Nah, itu yang ketiga, nanti ketika mau bertanya, tolong angkat tangannya pak, biar saya tahu siapa aja yang mau berbicara atau menanyakan sesuai dengan materi yang saya berikan, biar training ini berjalan sesuai rencananya pak. Yang keempat, dimohon tidak meninggalkan ruangan selama sesi training. Jadi bapak-bapak dimohon nanti jangan meninggalkan ruangan ini sebelum training ini selesai. Terus ada yang mau dikomplain pak atau gimana? Gak cocok? Cocok semua ya pak? Oke, kita sepakati untuk kita hari ini pak. Di setiap pekerjaan itu pasti memiliki potensi bahaya yang masing-masing pak. Di tempat kita maupun kita dimanapun tempat kita bekerja pasti memiliki potensi bahayanya. Maupun kita di dalam ruangan training kali ini pasti memiliki potensi bahayanya. Banyak kalau kita mau identifikasi pak. Tapi kita mengambil contoh yang ada di luar, yang pekerjaan lapangan yang potensi bahayanya lebih besar. Contohnya ketika lagi mengecor, pasti potensi bahaya lebih besar pak. Entah itu penjatuhan alat dari atas, terus bahaya kimia dari apa? Dari semen, dari debu, itu bisa aja. Bahaya hewan liar, entah ular, buaya, atau hewan lainnya. Nah, untuk menanggulangi potensi bahaya tersebut, itu salah satunya kita menggunakan APD pak. Meskipun APD ini bukan menjadi suatu suatu penghilang potensi bahaya pak. Kalau kita mau mengacu ke standar standar penanggulangan bahaya di ASE itu ada banyak pak. Contohnya ada eliminasi, substitusi, terus rekayasa industri, terus ada yang keempat itu ada pengendalian dokumen, dan yang terakhir itu APD. Nah, meskipun APD di terakhir, tapi APD ini sangat berperan penting dalam setiap pekerjaan kita pak. Makanya banyak ketika kita di SOP kita baca pasti selalu diterapkan atau ditulis APD itu pertama pak. APD itu pertama. Jadi APD itu harus selalu digunakan setiap pekerjaan pak, untuk melindungi diri kita dari atas kepala sampai ujung kaki. Kita masuk ke materi. Nah, di sini kita untuk training kali ini itu dengan berjudul cara mempersiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pengoperasian pembangkit EBT. Nah, judul ini saya ambil dari uraian kegiatan unjuk kerja pak. Nah, itu unjuk kerja kedua di bagian pengetahuan, di mana alat pelindung diri disiapkan sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, KUK ini saya ambil dari elemen kompetensi pak. Elemen kompetensi pertama yang menjelaskan mempersiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pengoperasian pembangkitan EBT. Nah, dari elemen EK ke-1 ini
itu saya ambil dari judul unit. Nah, judul unitnya itu apa aja? Mempersiapkan pengoperasian pembangkit energi baru dan energi terbarukan EBT. Nah, di judul unit ini ada kode unitnya Pak. Nah, kode unitnya ini itu ada di D35 EBT 13.001.1. Nah, di kode unit ini, kode unit, judul unit, elemen kerja, kompetensi unit kerja itu saya ambil dari SKKNI Pak. Nah, jadi semuanya di sini saya ambil dari SKKNI, dijelaskan di dalam SKKNI. Untuk materi training kita hari ini saya mengambil dari KUK kedua untuk elemen pengetahuan. Nah, setiap training pasti memiliki tujuannya Pak. Nah, tujuan training kali ini itu setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara mempersiapkan sarana perlengkapan pelaksanaan pengoperasian dan pembangkit EBT berdasarkan matriks dan JSA pekerjaan sesuai dengan standar dan prosedur PT Spektrum Industri Elektrika. Jadi tujuannya nanti Bapak-bapak diharapkan bisa menjelaskan Pak, setelah training ini bisa menjelaskan kelengkapan apa aja sih APD-nya untuk pengoperasian EBT ini. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan matriks APD dan JSA pekerjaan Pak. Jadi jangan hanya mempersiapkan, jangan sampai nanti pekerjaan ketinggian tidak mempersiapkan full body harness. Nah, itu nanti semuanya ada di matriks APD Pak. Jadi Bapak-bapak tinggal menyiapkan. Dan sesuai dengan standar dan prosedur PT Spektrum. Jadi PT Spektrum juga memiliki prosedur dan standarnya. Jadi jangan asal menggunakannya Pak. Nah, adapun manfaat training kali ini yaitu setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menyiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pengoperasian pembangkit EBT berdasarkan APD dan jasa pekerjaan sesuai dengan standar dan prosedur PT Spektrum Industri Elektrika. Jadi manfaatnya nanti Bapak-bapak bisa menyiapkan Pak, training ini bisa menyiapkan APD apa aja sih yang mau digunakan gitu. Kalau tadi tujuannya menjelaskan, kalau sekarang itu manfaatnya menyiapkan gitu. Jadi bisa menyiapkan, oh APD-nya apa aja nih yang mau saya gunakan untuk pekerjaan di ketinggian misalkan. Ada body harness, helm, sarung tangan, terus sepatu. Nah, itu harus disiapkan Pak, disiapkan dan digunakan dengan baik. Sampai sini ada yang bertanya Pak? Lanjut. Nah, apa itu APD? Ada yang bisa menjelaskan apa itu APD? Tapi jangan baca di depan nih Pak, depan meskipun udah ada penjelasannya, tapi menurut persepsi Bapak-bapak ada Pak? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri, benar Pak. APD itu panjangannya alat pelindung diri, tapi memiliki definisi ada lagi Pak. Nah, APD adalah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekitarnya. Jadi APD ini bukan hanya melindungi diri kita Pak. APD ini berfungsi untuk melindungi teman-teman kita atau rekan-rekan kerja kita di sekeliling kita. Jadi kalau bapak-bapak kemarin berpikirnya, oh APD ini untuk melindungi diri kita doang, ternyata enggak Pak. APD itu melindungi dari diri kita dan orang lain juga. Jadi tidak menyusahkan orang lain gitu. Nah, apa sih pentingnya APD dalam pengoperasian pembangkit EBT? Ada 4 poin penting dalam penggunaan APD. Yang pertama, pembangkit EBT memiliki resiko khusus tegangan tinggi, ketinggian, dan paparan lingkungan ekstrim. Di pembangkit EBT ini tegangan listriknya tinggi-tinggi Pak. Jadi bapak-bapak ketika nanti kesetrum itu bukan hanya tegangan kecil, misalkan 20 itu tidak Pak, tapi tegangan tinggi yang bisa menyebabkan ketika bapak tersengat listrik itu bisa menyebabkan luka bakar yang parah dan bisa menyebabkan meninggal juga, kehilangan nyawa Pak. Jadi bapak-bapak mohon diperhatikan nanti ketika penggunaan APD ini sesuai dengan potensi bahayanya. Ketika emang menggunakan bekerja di tegangan listrik tinggi, gunakanlah sarung tangan yang isolasi sesuai dengan tegangannya Pak. Yang kedua, APD yang tepat mencegah cedera serius seperti sengatan listrik, jatuh, dan ketinggian. Jadi APD yang tepat itu mencegah cedera serius. Tapi kalau Bapak menggunakan APD yang tidak sesuai, itu bahkan bukan melindungi diri, bahkan bisa mencederai diri Pak. Gitu. Jadi gunakanlah APD yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang ketiga,
kepatuhan terhadap PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 dan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang lingkungan kerja. Nah, jadi ini salah satu pembangunan perusahaan juga dalam peraturan daerah. Yang keempat, APD berkualitas meningkatkan produktivitas dan menurunkan tingkat kecelakaan kerja hingga 60%. Meskipun penggunaan APD ini berada di level paling bawah untuk eliminasi sumber bahaya, Pak. Tapi APD ini sangat berperan penting. 60% kecelakaan ketika menggunakan APD itu mencegah cederanya serius dari pekerja yang terjadi kecelakaan. Nah, jenis APD untuk pembangkit ada apa aja sih? Nah, jenis APD yang untuk pembangkit itu ada 6, Pak. Kalau kita ngomongin kewajiban itu ada 6, tapi kalau kita ngomongin yang sunahnya atau yang gak wajib digunakan atau sesuai dengan potensi bahaya itu masih banyak, Pak. Nah, intinya yang pertama itu ada head safety, terus yang kedua safety dress atau goggles, yang ketiga sepatu safety, yang keempat sarung tangan isolasi, yang kelima ada full body harness, dan yang terakhir itu yang keenam ada art flash sweep. Nah, masing-masing APD ini jangan langsung digunakan semua, Pak. APD ini digunakan sesuai dengan pekerjaan nanti yang bapak bakal lakukan. Misalkan pekerjaan pengelasan, jangan menggunakan full body harness. Kalau melakukan pengelasannya di bawah ya, Pak. Kalau di atas tetap harus menggunakan full body harness. Tapi kalau bapak melakukan pengelasan di bawah, yang menggunakan full body harness, Pak, itu bakal membatasi gerak tubuh kita yang bisa menyebabkan entah itu yang harus melindungi malah bisa menjadi celaka. Jadi sesuaikan dengan pekerjaannya. Gimana cara menyesuaikannya? Nah, di sini kita ada namanya matriks alat pelindung diri. Jadi nanti di setiap pekerjaan, mau kita pekerjaan apa, misalnya pekerjaan pengelasan, instalasi listrik, di sini udah dijelaskan, Pak, apa aja sih yang APD yang harus digunakan gitu. Nah, jadi bapak-bapak tinggal lihat di matriksnya untuk menyiapkannya. Gitu. Yang kesini ada yang boleh tanyakan, bapak-bapak? Lanjut. Nah, adapun prosedur inspeksi dan pemeliharaan APD. Nah, prosedur inspeksinya ini ada 2. Sebelum penggunaan dan selama dan sesudah. Nah, yang sebelum seperti apa? Sebelum penggunaan, periksa tanggal kadaluarsanya. Kita pastikan tanggal kadaluarsanya, Pak. Yang kedua, cek kondisi fisiknya. Masih bagus nggak? Masih layak pakai nggak, Pak? Yang ketiga, uji fungsi komponennya. Kita pastikan komponennya itu masih oke, Pak. Masih layak. Yang keempat, pastikan ukuran sesuai dengan penggunaan. Jangan sampai helm yang kita pakai kebesaran atau kekecilan yang bisa membuat kita tidak nyaman, Pak. Yang terakhir, verifikasi label dan marking masih terbaca. Itu untuk mengetahui helm ini masih berusia atau tidak. Terus yang selama dan sesudah, monitor kondisi APD selama digunakan, bersihkan APD sesuai produk manufaktur, simpan di tempat kering, sejuk dan tidak terkena sinar matahari, dokumentasi penggunaan dalam logbook, laporan kerusakan untuk penggantian segera. Jadi fungsinya ini kita untuk mengetahui recordnya, Pak. Nah, ada pun checklist persiapan kelengkapan keselamatan sertifikat, yang itu ada 8, Pak. Sertifikat dan izin operasi berlaku, apart terinspeksi, safety sign dan barikade terpasang, alat komunikasi darurat siap pakai, APD tersedia, KTP 3K, peralatan dokter tersedia dan fungsi. Emergency response, klaim dipahami. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk kesimpulan. Nggak ada yang mau ditanyakan, jelas ya? Oke, masuk kesimpulan. Dari yang tadi materi saya sampaikan, ada pun kesimpulannya. Dari pokok pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta dapat menjelaskan cara mempersiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pengoperasian pembangunan TBT berdasarkan matriks APD dan jasa pekerjaan sesuai dengan standar dan prosedur PT Spektrum Distributika. Jadi nanti bapak-bapak berharap setelah training ini selesai bisa menjelaskannya, Pak, dan mempersiapkannya. Nah, kalau bapak-bapak nggak ada yang menanya, saya yang nanya, Pak. Nah, sebutkan 3 jenis APD utama yang harus digunakan pada saat pekerjaan EBT. Saya bisa menjelaskan, Pak. Oke, Pak Andi, silakan. Helm, full body harness, safety shoes. Benar. Nah, itu salah 3 dari jenis APD yang harus kita gunakan, Pak. Tapi kita sesuaikan lagi dengan pekerjaan yang ada. Gitu. Ada evaluasi juga, Pak. Kalau tadi saya sudah jelaskan, mohon nanti disuruh lagi evaluasinya. Ini saya ada soal yang diberikan ke teman-teman ini.
Waktunya 2 menit Pak ya. Nah, soalnya ada di kertas juga, mohon diisi karena ini menjadi sebuah bahan evaluasi dari Bapak-Bapak. Paham nggak dengan materi yang sudah saya jelaskan? Ini menjadi sebuah penilaian. Oke Pak, waktunya udah habis, mohon dikumpulkan Pak biar nanti saya cek. Untuk hasilnya nanti bakal saya nilai terlebih dahulu, habis itu nanti bakal saya beritahu ke Bapak-Bapak. Nah, ada pun tugas tambahannya Pak, jadi nanti Bapak-Bapak bisa ada dapat tugas tambahan. Tugas ini dikumpulkan di tanggal 13 November Pak. Dikumpulkannya melalui email yang tadi sudah dijelaskan saat tanggal 13/11/98 di pukul 20. Apa saja peralatan menunjang pengoperasian disiapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi Bapak-Bapak nanti mencari ini ya Pak. Oke. Sekian dari saya Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mohon dibersihkan Pak tempat-tempatnya, kita udah mau langsung pulang juga kan. Jadi laptopnya nanti dirapikan, terus kabel-kabel juga dibereskan Pak, jangan sampai ada yang tergeletak atau menyebabkan potensi bahaya. Terus sampah-sampahnya juga dibersihkan Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. 21.